Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah aja, kita tetap harus berpakaian yang rapi, sopan, selayaknya kita beribadah di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita percaya bersama-sama dalam firman Tuhan dapat berkata luar biasa. Mari berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita masih ada di rumah kita masing-masing, mari kita memuji membesarkan namanya. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di rumah masing-masing. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar Syaron, ku cinta. Sebab Kaulah Rajaku Tuhan, Kaulah
pujian penyembahan kami Tuhan. Biar berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang layak kami puji Yesus. Engkau ajaib. Biar segala yang bernapas Tuhan memuji-Mu Tuhan. Juga kami ada di sini Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Oh, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Oh, yang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan juga Tuhan ada bersama mereka Tuhan. Dan kami menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu sebentar Tuhan, yang akan bawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan jadi firman yang hidup Tuhan. Oh, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur Tuhan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang di rumah, mari kita bersorak-sorai tempat ini di rumah kita masing-masing. Sebelumnya mari kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Silakan jemaat yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Allah sumber Tuhan kita. Haleluya.
Silakan duduk, jemaat yang di rumah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Tuhan, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sama-sama kita mengatakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Tuhan, lebih dari kata. Katamu air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu padaku di hidupku. Kau setia sampai akhir. Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku Tuhan, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu padaku di hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sampai detik ini Tuhan menunjukkan kesetiaan-Mu kepada setiap kami. Dan kalau kami ada sebagaimana ada, semuanya karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya tidak hentinya pujian penyembahan naik kepadamu. Bahkan saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami di dalam jalan-jalan Tuhan, bahkan membawa kami dalam kehendak Bapa yang begitu indah dalam hidup kami. Berkaryalah dalam firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali bersama-sama menikmati anugerah Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Mari siapkan hatimu, seiring itu kita baca firman Tuhan
di dalam kitab Zefania pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Zefania pasal yang ketiga ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya kitab Zefania ini berbicara tentang kitab hukuman dan juga kitab seruan untuk bertobat bagi bangsa Israel, bahkan juga hukuman bagi bangsa-bangsa yang lain, saudara. Karena memang waktu itu bangsa Israel yang sebenarnya sudah mengalami pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi kenyataannya mereka tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Mereka dianggap seperti binatang liar. Itulah sebabnya Zefania itu sebenarnya artinya Tuhan tersembunyi, Tuhan terselubung. Pada masa Nabi Zefania waktu itu, seakan-akan Tuhan tidak kelihatan, seakan-akan Tuhan itu entah ada di mana, saudara. Bangsa Israel juga adalah bangsa yang memang menyembah Tuhan, tetapi kemudian ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mencari Tuhan, tetapi Tuhan seakan-akan hilang, Tuhan seakan-akan tidak nampak. Tetapi dari pasal yang ketiga ayat yang ke-17 tadi, kembali ada nubuatan ketika suara Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi-situasi hari-hari ini, jangan sampai kita juga seperti Zefania dalam tanda kutip. Tuhan kok tidak kelihatannya, Tuhan kok tidak nampak, Tuhan kok di mana saat kami membutuhkan Engkau. Dan seringkali saudara tanpa kita sadar hidup kita seperti ini. Kita berlaku seolah-olah seperti, kok Tuhan tidak campur tangan dalam hidupku, Tuhan kok tidak intervensi dalam hidupku, Tuhan kok tidak menolong hidupku. Padahal ketika kita kembali dari dalam ayat 17 yang kita baca, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan. Dan ini tema kita hari ini, saudara. Tuhan ada di antara kita. Dan Dia nampak, Dia hadir sebagai pahlawan yang memberikan kepada kita kemenangan, yang memberikan kita kekuatan yang baru. Dia berkata kepada bangsa Israel, supaya kau jangan takut lagi, supaya jangan tanganmu menjadi lemah lesu. Aku ada di antaramu. Mari kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimanakah saudara, Tuhan itu memang selalu nampak di dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang tersembunyi, Dia bukan Tuhan yang terselubung, seakan-akan Tuhan tidak kelihatan saat kita membutuhkan Dia. Dia selalu hadir. Bahkan Dia menyatakan dirinya, aku ada di antaramu, dan sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ayat yang ke-9 di dalam Zefania pasal 3 ini firman Tuhan katakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Nah, salah satu alasan kenapa Tuhan sepertinya tidak nampak pada waktu zamannya Nabi Zefania, karena memang bangsa Israel itu bibirnya sudah, kata-katanya bahkan jangankan dari zaman Zefania, dari zamannya Musa pun ketika mereka keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan, mereka selalu ditolong Tuhan, mereka dipelihara Tuhan, mereka dipimpin oleh Tuhan.
Tetapi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, keluar kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, sudah tahu begini, kami kembali saja ke Mesir. Walaupun kami makan sederhana di sana daripada kami mati kelaparan di tanah yang tandus, di padang gurun yang gersang ini. Bibir mereka penuh dengan persungutan, perkataan mereka penuh dengan kotoran, perkataan mereka penuh dengan kebohongan. Kasih Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, aku akan memberikan bibir yang lain, bibir yang bersih. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan bahwa jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak mengkontrol lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jangankan kehadiran Tuhan, saudara, tetapi kalau kita tidak mengekang lidah kita, kita tidak mengontrol lidah kita begitu cepat keluar kata-kata yang menghakimi, bahkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Maka walaupun kita beribadah, saat seperti ini pun kita ibadah, saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kebenaran firman. Tetapi kalau kata-kata kita belum terkontrol, tidak terkekang kekasih Tuhan, maka kita menipu diri sendiri dan sia-sialah ibadah kita. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kuasa ibadah itu luar biasa. Bukan hanya untuk hidup kita yang sekarang ini, tetapi juga untuk hidup kita yang akan datang. Kita tidak mengalami kuasa ibadah di dalam kehidupan kita karena kita belum mengontrol perkataan kita, belum mengontrol lidah kita. Bahkan di Amsal dikatakan, saudara, bahwa hidup mati kita pun dikuasai oleh lidah. Mazmur pasal yang ke-34 ini ayat yang bagus sekali kita bisa renungkan saat ini, saudara. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-13 mulai. Firman Tuhan katakan bahwa siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Sekali lagi, siapakah orang yang menyukai hidup, satu, mengingini umur panjang, dua, untuk menikmati yang baik. Bukankah dalam hidup ini, tiga ini, kalau kita sudah nikmati tiga ini sudah luar biasa, saudara. Kehidupan kita diwarnai dengan umur yang panjang dan juga hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Siapa yang tidak mau, saudara? Daripada kita hidup tetapi mau, saudara, tidak umur panjang, atau mungkin juga umur panjang tetapi yang kita alami bukan hal-hal yang baik, tetapi banyak kepahitan. Not good sudah terjadi dalam hidup kita, sehingga ada orang yang kelihatan lebih tua daripada umurnya. Umurnya masih 30 tahun, 40 tahun, tetapi kelihatan kayak umur 60 tahun. Kenapa? Kayak beban itu terlalu berat di dalam hidupnya. Ada banyak hal yang tidak baik yang dia harus pikul. Nah, firman Tuhan katakan salah satu
rahasia agar kita dapat mengalami hidup umur panjang dan hal yang baik. Ayat yang ke-14 dari Mazmur 34 ini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 14 dari Mazmur 34 ini. Jaga lidah terhadap yang jahat. Ayat 14. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada seorang profesor dari Jepang. Dia adalah ilmuwan yang bernama Masaru Emoto. Dia bertahun-tahun melakukan sebuah riset eksperimen terhadap air, saudara. Dan kemudian hasil dari eksperimennya itu dia bukukan dalam sebuah buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Rahasia yang tersembunyi di dalam air. Dia mengungkapkan begini, bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang baik, atau perkataan yang positif, atau ada kata-kata pujian di dalamnya, maka kristal-kristal dari molekul air itu kelihatan dengan mikroskop elektron, dan airnya itu, saudara, menunjukkan suatu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Tetapi sebaliknya, air yang kepadanya diberikan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang kotor, bahkan ujaran-ujaran kebencian, maka kristal-kristal dari molekul air tadi itu akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, yang buruk, bahkan menakutkan. Berapa hari yang lalu saya cek darah, saudara, di lab. Diambil darah, kemudian pakai mikroskop itu elektron, dan kemudian saya lihat, karena kan tubuh kita ini 70% itu terdiri dari air. Tubuh kita, saudara, darah itu air, mengandung air, saudara. Dicek darah, diambil darah, saudara, ditaruh di kaca itu, set, diperlihatkan. Saya lihat sendiri, saudara. Lihat sendiri. Ini Pak, ini darahnya Bapak. Dikasih lihat itu molekul-molekul dalam bentuk molekul-molekul air, itu molekul-molekul darah. Dia kasih, wah ini darahnya Bapak, darah yang bagus. Teratur. Kelihatan indah lah, saudara. Saya bilang, emang kalau tidak bagus gimana? Oh, ketahuan Pak, kalau darah nggak bagus itu molekul-molekul darahnya itu agak berantakan. Kelihatannya juga nggak bagus, kelihatan gitu loh, saudara. Oh, bisa begitu ya? Oh, bisa. Kelihatan dari mikroskop itu. Saudaraku, hasil penelitian dari Dr. Masaru Emoto ini sangat bagus sekali bagi setiap kita, terutama bagi anak-anak Tuhan, supaya jangan sampai kita bermain-main dengan perkataan kita. Kadang rupanya memang darah yang mengandung air dalam tubuh kita itu berespon dengan perkataan-perkataan kita. Ketika perkataan-perkataan kita baik, perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang indah, saudara, itu akan membuat darah kita, molekul darah kita yang mengandung air tadi itu bagus.
aliran-aliran darah enak, lancar, jantung ke otak saudara, saraf-saraf juga jadi baik, ya, peredaran darah baik dan sebagainya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita ingin nampak Tuhan itu nampak di dalam kehidupan kita, mari kita memiliki bibir yang bersih. Jangan sampai ada kotoran, saudara. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, Efesus 5 ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bibir yang bersih itu adalah bibir yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bibir yang bersih itu adalah bibir yang menaikkan pujian kepada Bapa kita di surga. Bukan bibir yang penuh dengan makian, bukan bibir yang penuh dengan penghakiman, bukan bibir yang penuh dengan persungutan, tapi bibir yang mau memuliakan Tuhan, bibir yang mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Saudara, ketika kita katakan ku bersyukur Tuhan, saudara, molekul-molekul darah kita itu akan menjadi suatu konfigurasi yang indah di dalamnya. Coba kalau saudara tiap hari marah, tiap hari keluar makian, beda saudara. Kita tidak akan mengalami seperti Mazmur 34 tadi katakan, hidup yang serta dengan umur yang panjang dan dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita menjaga ucapan kita, kita menjaga bibir kita, apalagi bibir yang mau menipu orang, bibir yang mengandung ujaran-ujaran kebencian. Saya tidak habis pikir, kekasih Tuhan, kalau orang yang atas nama agama, tetapi kemudian begitu banyak ujaran kebencian keluar, firman Tuhan katakan, sia-sialah ibadahmu. You ngapain ibadah? Kalau dalam perkataan kita selalu ada perkataan-perkataan kebencian, ujaran kebencian, kebohongan-kebohongan. Yohanes 8 katakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu, karena iblis adalah bapa segala pendusta, bapa segala kebohongan. Di mana ada kebohongan, di situ pasti ada iblis. Sebaliknya, saudara, mari kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang jujur, sehingga hidup kita ini diwarnai dengan umur yang panjang dan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah. Bahkan ibadah kita pun dikenal oleh Tuhan. Mari kita mengeluarkan kata-kata iman juga di dalam hidup kita. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dibanding dengan perkataan-perkataan yang pesimis, mari kita mengeluarkan perkataan-perkataan iman. Ketika kita berkata bahkan kepada gunung, bahkan kepada sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru-biru Yesus aku sembuh. Pernah ada dari anak dari seorang perwira hamba, dari seorang perwira sakit keras, saudara. Ketika
Dia undang Yesus untuk menyembuhkan hambanya ini. Yesus mau ke rumahnya. Sang perwira ini berkata bahwa Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Yesus kaget loh. Kok bisa ada perkataan iman sebesar ini? Bahkan di antara orang Israel saja, saudara, tidak bisa mengungkapkan iman yang sebesar ini, katakan sepatah kata saja. Dibanding mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang kotor, mari kita mengeluarkan firman. Perkataan yang penuh dengan kuasa, perkataan yang penuh dengan mujizat. Begitu indah, saudara. Dan saya percaya kita mengeluarkan ini, saudara, Tuhan itu nampak. Kenapa? Karena ada pujian, ada ucapan syukur, ada firman yang keluar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kenapa seringkali Tuhan tidak nampak di dalam kehidupan kita, kelihatan tersembunyi atau terselubung. Ayat yang ke 11 dan 12 katakan dalam sepanjang 3 tadi, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang riya congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di atas, meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, kalau kita ingin Tuhan itu nampak dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki kerendahan hati. Kenapa seringkali Tuhan tidak kelihatan nampak dalam kehidupan kita? Ada kesombongan, ada kecongkakan. Bahkan di ayat lain firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Amsal 18 ayat 12 katakan bahwa awal dan kehancuran itu, saudaraku, ketika kita mulai ada kesombongan. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itulah sebabnya apapun keberadaanmu hari ini, puji Tuhan kalau saudara diberkati dengan kekayaan, saudara diberkati dengan kekuasaan, saudara diberkati dengan prestasi. Satu hal yang harus kita jaga, jangan sampai kita kelihatan sombong. Yohanes Pembaptis menjadi sebuah panutan bagi kita. Ketika Yesus mau datang kepadanya, Yohanes, saya harus dibaptis. Oh gak bisa Tuhan, saya gak perlu dibaptis sama Tuhan. Jangankan Tuhan saya baptis engkau, membuka tali kasutmu pun Tuhan, ya saya gak layak. Dulu yang bertugas untuk membuka tali kasutnya orang itu ya budak, saudara. Bukan pembantu, bukan hamba, yang budak memang. Jadi kalau Tuhan dia datang, mereka harus menyiapkan tempat pembasuhan di situ, tapi mereka harus buka tali kasutnya dulu tuannya. Habis itu mereka basuh kaki tuannya, dan kemudian mereka dengan pinggang mereka, tali pinggang mereka basuh kaki tuannya itu, baru kemudian tuannya masuk dalam rumah. Yohanes Pembaptis pun yang sebenarnya, yang notabene dia lebih tua dari Yesus. Di dalam pelayanan dia juga lebih senior. Dia lebih dahulu melayani Tuhan karena dia yang merintis kedatangan Tuhan. Dia yang pertama-tama yang membaptis orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan kalau dilihat dari orang tua,
orang tuanya Yohanes Pembaptis itu imam. Sakaria itu saudara. Bahkan ibunya Elisabeth pun keturunan imam saudara. Dibanding kalau orang tuanya Yesus ya Yusuf dan Maria itu orang biasa. Tapi Yohanes Pembaptis tidak melihat semuanya itu. Walaupun dia memiliki alasan untuk yang kelihatan lebih tinggilah dari Yesus, tapi dia katakan kepada Yesus, membuka tali kasutmu, Tuhan, aku tidak layak. Engkau harus yang semakin bertambah-tambah, aku harus yang makin kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memupuk kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Bagaimana kita bisa rendah hati? Sederhana, belajar dari Yesus. Karena Yesus sendiri yang katakan di dalam Matius pasal 11 itu, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sederhana saudara. Bagaimana kita bisa berlaku rendah hati, berlaku lemah lembut? Sederhana, datang kepada Yesus, duduk diam di bawah kaki Yesus, belajar dari Yesus apa yang namanya kerendahan hati itu. Belajar dari kehidupan Yesus. Ketika saya baca, renungkan apa yang Yesus lakukan selama dia di dunia, kita mungkin bisa menitikkan air mata. Kok Yesus nggak balas orang yang fitnah dia, orang yang caci maki dia, saudara? Kalau kita nggak punya kelembutan dan kerendahan hati, jangankan orang yang caci maki, saudara, orang yang fitnah sedikit saja kita langsung bisa tersinggung dan marah. Tapi Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Yesus tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib pun, ketika ia difitnah oleh orang-orang Yahudi, bisa saja waktu itu di hadapan Pilatus Yesus membela dirinya, tapi firman Tuhan katakan Yesus diam saja. Salibkan dia, salibkan dia. Yesus diam saja. Mungkin kalau kita ada di situ waktu itu, kita keringat sendiri, gimana sih ini Yesus? Apa Yesus tidak bisa membela dirinya? Ya ngomong kayak apa kayak saudara? Yesus diam saja. Saudara, kalau saudara ingin Yesus itu nampak dalam kehidupan sederhana, belajarlah rendah hati. Sekali lagi, belajarlah untuk rendah hati. Walaupun kita ada alasan untuk bisa, ya bukan menyembuhkan diri, tapi ya bangga-banggalah sedikit dengan prestasi kita, dengan apa yang kita miliki dan sebagainya. Tapi saya percaya sesuai firman Tuhan tadi, saudara, Amsal 12 tadi, kesombongan, Amsal 18 tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya bahwa semakin kita rendah hati, akan ada kehormatan yang saudara dapatkan dari Tuhan. Akan ada lagi prestasi-prestasi, ada lagi anugerah, ada berkat-berkat yang saudara siapkan dirimu untuk terima dari Tuhan. Begitu indah. Dan saya percaya kalau kita melakukan dua hal ini, kita memiliki bibir yang bersih, perkataan-perkataan yang baik, dan hidup di dalam kerendahan hati, maka tidak sedetik pun, saudara, Tuhan itu tidak nampak, Tuhan itu tersembunyi dalam hidup. Kita akan selalu berkata seperti firman Tuhan, Tuhan Allah ada di dalam hidupku, di dalam keluargaku, sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan kepadaku. Itulah sebabnya, saudara, mari kita tetap maju terus, setia di dalam Tuhan, memiliki perkataan yang baik dan kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, dan Tuhan akan selalu ada di antara kita. Tuhan ada dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, dan kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, Dia pasti memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus
memberkati. Haleluya. Kekasih Tuhan, mari kita naikkan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Bapa. Dia Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik dalam hidupmu. Haleluya. Kita juga datang menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak yang berbuat dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Banyaknya Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan ada di antara kami. Tuhan ada dalam keluarga kami. Tuhan ada dalam ibadah kami. Semuanya bersyukur kepada Tuhan. Semuanya bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Bapa kami bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak berhenti dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya kan ku takkan habis kasih-Mu bagiku. Terus mengalir Tuhan di sepanjang hidupku. Takkan ubah setia-Mu padaku. Selamanya kan ku selamanya kan ku selamanya Tuhan. Selamanya kan ku muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada dalam keluarga kami, hidup kami, usaha kami, pelayanan kami. Bahkan di tengah-tengah paksa ini, Tuhan ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Itulah sebabnya Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang bersih, ucapan-ucapan bibir yang bersih di hadapan Tuhan. Ampuni kalau masih ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan yang penuh dengan kebencian. Ampuni Tuhan. Dan biarlah perkataan kami memuliakan nama-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Ajar kami untuk hidup di dalam kerendahan hati, sama seperti Yesus yang rendah hati. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan akan membawa kami kepada kehormatan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan jamah seluruh jemaat hari ini. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, Tuhan berkati mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang memiliki pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar.
dan kekuatan-kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus selalu ada jawaban, di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan juga atas bangsa kami Indonesia. Tuhan yang menyembuhkan Indonesia dari COVID-19. Tuhan juga yang memulihkan ekonomi bangsa kami, sehingga ekonomi bangsa kami akan semakin naik. Semakin naik, rakyat, ekonomi, semuanya Tuhan makin baik. Rakyat semakin sejahtera dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ini doa kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan dulu, terkasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari kita membawa persembahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Sebelum kita bawa persembahan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah datang di tengah-tengah kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga, baik itu dalam keadaan duka, baik itu dalam keadaan suka. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah datang di tengah-tengah jemaat-Mu pada pagi menjelang siang ini. Dan sebagai ucapan syukur kami juga Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, persembahan kami ini, kami percaya akan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar persembahan kami ini kami pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Ini kami jemaat-Mu yang sudah siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan jemaat boleh ditransfer dan nomor rekening sudah ada di layar. Dan kita percaya bahwa ketika kita memberi, Tuhan akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Yes. Sama-sama kita mengatakan dengan saya, Shalala. Hey. Shalala, 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 shalala. Oh, shalala. Lagi. Shalala, shalala.
kehadiran Tuhan dalam ibadah kami, walaupun melalui live streaming. Tuhan hadir dalam ibadah. Tuhan hadir dalam ibadah setiap anak-anakmu di rumah. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan juga yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kami jadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, biarlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas hidup kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkatnya. Terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.